Shalom, salam sukacita buat kita semuanya. Kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita. Saudaraku, sebelum kita masuk dalam renungan harian, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat renungan harian ini. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami datang dengan hati terbuka. Marilah Tuhan mengajari kami Tuhan untuk kami dapat lebih dalam memahami kebenaran firman-Mu, memahami kehendak-kehendak-Mu dalam hidup kami lewat renungan harian ini. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menguduskan, memberkati dan melayakan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran-Mu lewat renungan harian pada hari ini, yaitu dengan tema kemerdekaan dalam pengampunan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berserah diri sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Marilah pimpin kami dalam renungan harian ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang kemerdekaan dalam pengampunan yang didasarkan pada Roma 8 ayat 1. Saya bacakan buat kita semuanya isi daripada Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roma 8 ayat 1 adalah ayat yang penuh dengan makna dan harapan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dalam renungan ini kita akan merenung dengan lebih mendalam tentang arti, implikasi, dan penerapan dari ayat ini dalam tema kemerdekaan dalam pengampunan. Mari kita pelajari setiap aspeknya untuk menggali kekayaan pesan yang terkandung di dalamnya. Saudaraku, surat Paulus kepada jemaat di Roma adalah sebuah surat yang isinya sangat mendalam dan menyeluruh mengenai kebenaran Kristen. Surat ini ditulis oleh Paulus untuk menjelaskan hubungan antara hukum Taurat dan iman kepada Kristus. Bagian dari surat ini yang sangat penting adalah pasal 8, di mana Paulus berbicara tentang hidup dalam Roh Kudus dan kemenangan yang diberikan oleh Kristus. Saudaraku, saya baca ulang kembali Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ayat ini adalah pernyataan yang membebaskan jiwa. Ini menunjukkan bahwa bagi mereka yang hidup dalam Kristus Yesus tidak lagi ada hukuman yang menimpa. Dalam Kristus, kita dinyatakan bebas dari akibat dosa dan hukuman abadi. Kemerdekaan dalam pengampunan menghapus kutukan dosa dan memberikan pengharapan baru bagi setiap orang yang percaya. Kemerdekaan dalam pengampunan mengajak kita untuk mengalami transformasi hati dan pikiran. Kita tidak lagi hidup dalam rasa bersalah yang menghantui atau rasa takut akan hukuman yang menimpa. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebebasan dan kedamaian yang diberikan oleh kasih karunia Allah melalui karya Kristus. Ayat ini menunjukkan bahwa kemerdekaan yang diperoleh melalui Kristus adalah kemerdekaan dari hukuman dosa. Dosa menghasilkan hukuman, tetapi Kristus telah mengambil hukuman itu atas dirinya sendiri di kayu salib. Kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang hukuman, melainkan dalam cahaya kebebasan yang dibawa oleh pengampunan. Kemerdekaan ini memberikan penghiburan bagi hati yang lelah dan terbebani oleh dosa-dosa masa lalu. Ini menghapus perasaan bersalah yang menghalangi pertumbuhan rohani dan pengalaman yang lebih dalam dengan Allah. Kita bisa mendekati tahta Allah dengan keberanian dan keyakinan karena kita telah dibebaskan dari penghukuman. Saudaraku, lewat renungan hari ini,
yang didasarkan pada Roma 8 ayat 1 ini, kita diingatkan untuk hidup dalam sukacita dan kebebasan yang diberikan oleh pengampunan. Kita tidak perlu meratapi dosa-dosa yang telah diampuni, tetapi kita dipanggil untuk hidup dalam rasa syukur dan penghargaan akan karya Kristus. Ayat ini juga mengajak kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pengampunan terhadap orang lain. Jika Allah telah memberikan pengampunan yang besar kepada kita, kita juga harus siap untuk memberikan pengampunan kepada sesama. Kita mempraktekkan kemerdekaan dalam pengampunan dengan melepaskan dendam dan mempersembahkan kasih karunia kepada mereka yang telah menyakiti kita. Renungan ini yang berdasarkan ayat yang sudah kita bacakan tadi, yaitu Roma 8 ayat 1, adalah panggilan untuk merenungkan kekayaan pengampunan yang kita peroleh melalui Kristus. Setiap hari kita dapat mengingat kembali kemerdekaan yang kita miliki dari hukuman dosa dan kebebasan untuk hidup dalam kasih karunia. Kita dapat merenungkan bagaimana pengampunan Allah telah mengubah hidup kita dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Saat renungan harian ini kita dengarkan, waktu ini bisa menjadi waktu refleksi tentang bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Kita dipanggil untuk mengukur apakah kita hidup dalam kemerdekaan, dalam pengampunan, atau masih terikat oleh rasa bersalah dan ketakutan. Ini adalah waktu untuk berdoa, merenung, dan memahami bagaimana pengampunan Kristus mempengaruhi perilaku dan sikap kita terhadap diri sendiri dan sesama. Saudaraku, saya boleh simpulkan bahwa Roma 8 ayat 1 ini menggambarkan kemerdekaan dalam pengampunan yang diperoleh oleh setiap orang yang hidup dalam Kristus Yesus. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kebebasan dari hukuman dosa dan untuk mempraktekkan pengampunan terhadap sesama. Lewat renungan ini, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan kembali betapa besar pengampunan Allah, serta bagaimana itu membebaskan kita untuk hidup dalam sukacita, kedamaian, dan kasih karunia. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan harian ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat renungan harian ini. Kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu yang terambil dari Roma 8 ayat 1, bahwa kami tidak akan mengalami lagi Tuhan penghukuman akibat dosa itu, karena Engkau sudah ambil alih. Kami sangat bersyukur Bapa di sorga punya Tuhan Allah seperti Engkau. Kami mendapatkan kemerdekaan dalam pengampunan. Bapa, karya-Mu Tuhan sungguh sangat menakjubkan bagi kami, dahsyat bagi kami Bapa. Terima kasih dalam hati kami dan dalam setiap kehidupan kami. Kami hanya boleh bersyukur Tuhan. Dan tentu kami ingin melakukan segala kebenaran-Mu dan mengabdikan diri kami yang sudah Engkau bebaskan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Dan tentu kalau dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu, hanya lewat kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk dapat melakukan segala kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, inilah hidup kami serahkan padamu. Engkau Tuhan yang tetap menuntun, membimbing kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita, kiranya memberkati kita semua. Dan sampai jumpa kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.